Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah Pelekat Persekutuan Teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum kita mulai ibadah, kakak akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahannya ke orang tua, lalu dibawakan ke gereja pada pukul 9 sampai 12 siang, dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang kedua, kakak minta tolong kepada adik-adik untuk menuliskan nama dan kelasnya di PT di kolom komentar di bawah agar dapat dilakukan pengabsenan. Yang terakhir, walaupun ibadah hari ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa melaksanakan ibadah PT hari ini secara kusuk. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka kita yang terambil dari KMM 38, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam seminggu kemarin Tuhan. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah PT. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di channel kesayangan kita, GPIB Eklesia Bali. Tentunya di pelayanan kategorial Pelekat Persekutuan Teruna ya. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah yang kami rasakan ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau tolong bimbing kami, turunkan kami akan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami tentang firman yang akan kami bahas hari ini ya Bapa. Dan Engkau tolong berkati hamba-Mu agar bisa memberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita kali ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 adik-adik. Sebelum kita membaca, kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Habis itu kita baca secara bersama-sama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7 yang berkata, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkannya kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu,
dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Ya adik-adik, pembacaan kita tadi terambil dari surat Ibrani yang sampai sekarang tidak ada keterangan tentang siapa yang menuliskan surat Ibrani ini. Nah, satu-satunya petunjuk bagi kita untuk memahami maksud Tuhan ini adalah berdasarkan dengan keterangan bahwa surat ini ditujukan kepada orang Ibrani yang kemungkinan besar sudah ataupun baru mau percaya kepada Yesus. Nah, berdasarkan petunjuk ini dapat kita pahami jika dalam rangka menguatkan iman orang Yahudi yang baru mau menjadi percaya kepada Yesus, penulis surat banyak menekankan perbedaan maupun titik temu antara keyahudian dan kekristenan. Penulis surat Ibrani menekankan bahwa seseorang diselamatkan hanya berdasarkan imannya kepada Yesus. Pendapat ini jelas tidak mudah diterima oleh orang Yahudi, karena iman yang selama ini mereka pahami adalah apa yang ditampilkan tokoh-tokoh iman Yahudi. Jika penulis surat Ibrani mengatakan bahwa orang selamat hanya berdasarkan iman kepada Kristus, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana dengan nasib tokoh-tokoh iman yang selama ini mereka teladani. Tokoh-tokoh iman itu sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, penulis surat Ibrani menjelaskan begini. Dijelaskan pada ayat yang pertama pembacaan kita tadi adik-adik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, artinya kadang sesuatu yang kita harapkan itu bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa kita lihat atau kita buktikan secara langsung adik-adik ya. Tetapi kita tetap mengharapkan hal itu. Nah, itu adalah tindakan iman. Contohnya, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung, ya kan? Biasa kan kita hanya melihat di gambar, di Google, di internet ya. Biasa kita melihat rambutnya gondrong, brewokan gitu. Tapi itu kan hanya gambaran saja. Kita belum pernah melihat secara langsung. Nah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah tindakan iman kita. Contoh lainnya ada di ayat yang kedua sampai ketiga ya adik-adik ya. Di situ berbicara tentang alam semesta. Nah, alam semesta ini kan kita tidak pernah melihat ya adik-adik ya. Bagaimana tuh proses Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Buktinya adalah setelah semuanya tersedia, setelah Tuhan menciptakan alam semesta dan beserta isinya, barulah Tuhan menciptakan manusia. Contoh lagi ada di ayat yang keempat. Ayat keempat berbicara tentang Habel adik-adik ya. Nah, Habel mempersembahkan korban terbaiknya untuk Allah yang tidak kelihatan. Kisahnya ada di Kejadian 4 ayat 4 yang berkata demikian adik-adik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, di sini Habel mempersembahkan hasil terbaiknya untuk Allah yang tidak kelihatan adik-adik. Itu adalah contoh iman yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik, tapi kita tidak
tahu, kita tidak melihat orang itu secara langsung. Nah, itu adalah bentuk iman. Di ayatnya yang kelima sampai keenam ada berbicara tentang Henokh. Iman Henokh kepada Allah adalah ia bergaul dengan Allah yang keberadaannya tidak selalu dapat dilihat mata maupun dibuktikan. Itu ada di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 adik-adik ya. Yang dimaksud bergaul di sini mungkin adalah hubungan Henokh, hubungan pribadi Henokh dengan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya akan Tuhan walaupun ia tidak pernah bertemu secara langsung. Itu juga diperlukan iman yang kuat untuk percaya seperti itu adik-adik ya. Ya, contoh selanjutnya ada di ayat yang ke-7. Itu Nabi Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya hanya berdasarkan firman Allah yang menyampaikan akan adanya air bah. Itu ceritanya ada di Kejadian 6 ayat 13 sampai 21. Pada saat itu Nuh membuat bahtera yang sangat besar hanya untuk 8 orang dan berbagai binatang tanpa dilatar belakangi oleh gejala alam yang mendesak adik-adik. Jadi tidak ada tanda-tanda alam akan terjadi bencana alam, akan terjadi air bah, itu tidak ada. Nuh hanya berdasarkan firman Tuhan. Jadi dia menuruti akan firman Allah yang menyampaikan akan adanya air bah. Padahal tanda-tanda alam gak ada sama sekali, tapi Nuh percaya dan Nuh membuat bahtera itu adik-adik. Ya, sekarang apakah buktinya kalau Yesus itu sungguh ada? Mari kita baca firman dari Lukas 1 ayat 32 sampai 33 adik-adik. Kakak ulang lagi sekali, Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Yang berkata demikian, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya adik-adik, itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh ada. Sekarang, Kak, bagaimana cara kita beriman kepada Yesus? Caranya adik-adik adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Setelah itu kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menghadirkan damai sejahtera dan kita bersaksi baginya. Itu saja firman Tuhan kali ini, dan sekarang adalah tiba di saat dimana kakak harus memberikan adik-adik sebuah tugas. Tugasnya adalah pilihan. Adik-adik bisa memilih satu dari 4 pilihan tugas yang akan kakak bacakan saat ini. Tugas yang pertama, buat adik-adik yang suka menggambar, adik-adik bisa menggambar sosok Habel, Henokh, dan Nuh. Pilih salah satu buat gambar Habel, Henokh, atau Nuh. Jika adik-adik mau gambar Habel, itu berdasarkan dengan Ibrani 11 ayat 4 yang tadi kita baca ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Nah, itu adik-adik bisa gambarkan, bisa imajinasikan dan kreasikan. Henokh berdasarkan Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Bla 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 bla. Nuh, buatlah gambar Nuh berdasarkan Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, bla 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 bla. Dengan Nuh membuat bahtera itu adik-adik ya. Itu tugas yang pertama adalah menggambar. Tugas yang kedua, adik-adik bisa membuat kata-kata bijak. Ya, siapa yang suka buat kata-kata bijak bisa dibuat sekarang. Kata-kata bijak atau gambar yang senada dengan ungkapan sedia payung sebelum hujan. Tugas yang ketiga,
Buatlah gambar atau cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi yang dimulai dari ungkapan karena iman aku bla 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 bla. Kakak kasih contoh. Contohnya, karena iman aku membelikan makan siang dengan uang jajanku sendiri untuk temanku yang tidak membawa bekal. Contoh ya, seperti itu. Adik-adik bisa kreasikan nanti. Yang keempat, buatlah cerita pendek tentang Tuhan Yesus selalu ada bagiku. Bisa diawali dengan itu ceritanya, dan itu juga bisa menjadi judul dari cerita. Nah, buat adik-adik yang suka nulis, buat adik-adik yang suka cerita, silakan dibuat tugasnya. Nah, semua tugas tersebut bisa adik-adik kirimkan atau bisa adik-adik tag di Instagram PT Eklesia. Untuk yang gambar kayaknya harus di tag ya, atau di DM juga nggak apa-apa. Di DM tulis nama dan kelas adik-adik, Eka Junior atau Eka Senior. Nah, untuk yang kata-kata berhubungan dengan kata-kata bisa di kolom komentar, tidak apa-apa. Cerita pun juga bisa di kolom komentar, tidak apa-apa. Ditulis nama dan kelasnya. Baik, demikianlah tugas dan demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang berbicara tentang iman. Kau tolong berkati kami agar kiranya kami tetap setia dan kami tetap berpacu kepada firman-Mu, dan kami bisa tetap mengasihi Engkau bagaimanapun atau apapun keadaannya ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Engkau tolong berkati ya Bapa segala teman-teman kami yang sakit. Kau tolong jamah, Kau tolong berikan teman-teman kami kesembuhan, karena kami yakin Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Engkau tolong berkati kami di dalam pelayanan kami di masyarakat. Engkau tolong berkati agar semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan ini benar-benar tulus dan dari hati kami yang paling dalam ya Bapa. Dan kami tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok, tetapi kami memang benar-benar ingin melayani Engkau dan ingin melayani masyarakat dengan baik. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kau tolong berkati ya Bapa, agar kiranya usaha-usaha pemerintah kami itu semuanya bisa didasari dengan kasih ya Bapa, dan pandemi ini bisa cepat berlalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam nyanyian persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya,
dengan sukacita padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu selama sepekan kemarin. Tuhan, barusan kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, tangan-tangan yang mengelola persembahan-Mu ini, Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita nyanyi nyanyian penutup kita yang terambil dari KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akhiri dengan doa penutup. Setelah itu adik-adik mengkidungkan Bapa terima kasih. Kita berdoa penutup. Di akhir ibadah ini, ya Allah, di dalam Kristus, kami tetap mengagungkan Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan berterima kasih karena ibadah telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan kiranya menjaga akan langkah kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di minggu yang terbentang di depan kami. Dan Engkau memimpin kami dan mempertemukan kami kembali di dalam waktu Tuhan pada minggu yang akan datang. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima